Hai guys, what's up? Saya percaya sampai di minggu ketiga Agustus ini, kita semua berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu hari ini, mari kita mau bersyukur, kita mau menyembah Dia. Guys, kalau dalam waktu-waktu ini, Anda mengalami pergumulan yang begitu berat, jangan lari daripada Tuhan, tapi justru mendekatlah kepada Dia, karena Dialah sumber penghiburan yang paling kuat untuk kita. So now, let's worship Him. Shalom saudara-saudari sekalian, sungguh bersyukur pada hari ini kita masih boleh sama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah dan memuji Dia. Mari kita sebelum mulai kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kita, boleh sama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Siapkan hati kami, arahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu saja. Jauhkanlah kami dari segala godaan yang mau mengganggu ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya mengajak teman-teman untuk mengangkat ucapan syukur kita melalui lagu ini. Karena Dia adalah pencipta kita, Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita nyanyikan, Tuhan Engkau layak disembah. Ni真配得，你真配得，你真配得，你真配得，哦主，配得受荣耀，配得受荣耀，荣耀与尊贵，荣耀与尊贵，权柄
旨意。照你的旨意，创造了万物，你真配得，哦主。Dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari saat ini saudara-saudari kita, dengan rendah hati kita datang ke hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sebelumnya, mari kita angkat lagu pujian, bertobatlah. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Mari saudara-saudari kita sama-sama berdoa. Kita renungkan selama 1 minggu ini yang kita lalui, hari-hari kita setiap harinya, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah sudah sesuai dengan kehendak dan juga firman-Nya? Mari kita pakai waktu ini, kita dengan rendah hati mengakui dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan yang rela mati dan bangkit untuk kita, menebus dosa dan kesalahan kita. Sehingga ketika kita datang ke hadapan-Mu Tuhan, kita meminta ampun kepadamu, Engkau mau mengampuni kami. Tuhan, saat ini kami dengan rendah hati dan dengan hancur hati kami datang ke hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan, tolong kami, bila hidup kami sungguh berkenan di hati-Mu. Kami mau berbalik kepadamu Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup dalam hidup kami yang lama. Kami mau menaati dan juga menuruti firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sekali lagi kita sama-sama nyanyikan, bertobatlah dan balik kepada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa.
Saudara-saudari, mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan menjadi satu pribadi yang Tuhan ingini. Karena Tuhan telah membayar dosa kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Kita sama-sama buka suara, kita nyanyikan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
Mari kita sama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Shalom saudara-saudari sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau. Bapa, Engkau tenangkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau juga mampukan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita sama-sama membaca Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perikop yang kita baca tadi, berisi nasihat Nabi Yoel kepada bangsa Israel, agar mereka berbalik kepada Tuhan. Seperti tema kita hari ini, berbaliklah kepada Tuhan. Saudara, sebenarnya apa yang telah Israel lakukan sehingga mereka perlu berbalik kepada Tuhan?
Dan dikatakan pada ayat ke-12, berbalik dengan segenap hati, berpuasa, menangis, dan mengaduh. Saudara, di mana tanda-tanda di atas itu merupakan satu gambaran secara lahiriah, menunjukkan bahwa duka cita mereka. Saudara, bangsa Israel, mereka perlu berbalik kepada Tuhan. Oleh karena mereka telah jauh daripada Tuhan. Mereka telah berbuat dosa. Mereka mengikut ilah-ilah lain. Serta iman mereka tidak teguh, tidak setia kepada Tuhan. Saudara, berbaliklah kepada Tuhan. Mereka perlu sekali berbalik kepada Tuhan. Mereka perlu bertobat. Berbaliklah mengandung satu unsur pertobatan. Dan Nabi Yoel memperingatkan mereka, jangan hanya secara lahiriah saja. Lahiriah artinya bahwa apa yang bisa dilihat oleh orang lain, apa yang tampak. Tapi Nabi Yoel memperingatkan mereka harus benar-benar mengoyakkan hati mereka dan jangan pakaian. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa pertobatan itu harus dari dalam hati. Harus mempunyai satu pertobatan yang murni dari hati dan bukan hanya dari luar saja. Penampilan luar itu bisa menipu orang. Akan tetapi hati kita tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan menyelidiki setiap hati manusia. Saudara, bukankah banyak sekali orang yang suka bersikap munah? Apa itu munah, saudara? Munafik, ya. Saudara tahu bagaimana sikap munafik? Ya, salah satu contoh mungkin bisa jadi di depan orang baik-baik saja. Akan tetapi di belakang menusuk kita. Saudara, semoga orang Kristen tidak seperti demikian. Saudara, Tuhan ingin hati kita dikoyakkan. Betul-betul sungguh-sungguh ada pertobatan yang murni, yang sejati, kita datang kepada Tuhan. Saudara, saya teringat akan satu ilustrasi. Ada satu perlombaan nyanyi. Ada seorang yang dia mempunyai suara yang sangat indah sekali. Pada saat perlombaan, dia merasa dirinya pasti keluar sebagai juara. Akan tetapi saudara, pada saat diumumkan siapa sang juara itu, ternyata bukan dia sebagai sang juara. Tetapi orang lain. Di mana orang itu yang dia tahu, setahu dia suaranya biasa-biasa aja. Akan tetapi dia heran, dia tidak mengerti mengapa orang ini yang mendapat juara. Saudara, setelah selesai dia pergi mencari juri. Dia pergi dan bertanya kepada sang juri. Kenapa bukan saya yang mendapatkan juara? Padahal suara saya itu paling bagus. Kenapa orang lain yang mendapat juara? Sedangkan si Anu itu orangnya itu suaranya pas-pasan. Saudara, pada saat itu apa kata juri kepada orang ini? Juri mengatakan, ya memang betul suaramu bagus ya. Akan tetapi sayang sekali, amat disayangkan. Saudara, hanya kurang satu hal. Saudara, orang ini dia bertanya, apa kekurangan saya? Kurang apa? Lalu sang juri berkata kepada orang ini, saudara hanya kurang satu hal saja. Yaitu saat saudara menyanyikan lagu itu, saudara tidak memiliki hati yang hancur. Artinya apa saudara? Dia tidak dengan rendah hati, tapi dia dengan kesombongannya
apa yang dia nyanyikan itu tidak keluar daripada hatinya, sehingga dia tidak bisa menjadi juara. Saudara, bukankah banyak orang Kristen juga seperti demikian? Perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan hatinya. Tapi tidak semua demikian. Saudara, kaum muda, mungkin saat praise and worship, dengan berlinang air mata mengatakan, menyanyikan, Kaulah Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Dan dengan berlinang air mata mengatakan, walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Saudara, syairnya begitu indah sekali. Dengan berlinang air mata menyanyikan. Saudara, kita tahu, engkau tahu bahwa Allah sanggup untuk menyucikan engkau. Engkau tahu bahwa semerah apapun Tuhan sanggup menyucikan dosa kita. Akan tetapi, ada anak muda setelah pulang dari ibadah, mereka terus melakukan dosa. Mereka tetap melakukan dosa, melanggar kesucian Allah, melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara yang terkasih, oleh karena itu, tepat sekali Nabi Yoel menyerukan, koyaklah hatimu, jangan pakaianmu. Hati paling penting sekali. Zaman dulu sebagai tanda berduka dan lain-lain. Mereka mengoyakkan pakaian, tapi tidak semua dikoyak, hanya sedikit saja yang dikoyak. Saudara, oleh karena penampilan bisa menipu orang. Akan tetapi Tuhan menginginkan kita berbalik kepada Dia dengan sepenuh hati dan bukan dengan setengah hati. Dan dengan hati yang betul-betul hancur di hadapannya, engkau bertobat, engkau berjanji tidak akan melakukan lagi apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saudara, ada kaum muda yang mungkin berkata demikian. Aduh boksu, sudah terlanjur saya melakukan kesalahan. Bagaimana ini? Nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana saya mengubah lagi bubur itu menjadi nasi? Bisa enggak saudara? Ya, saudara memang benar. Kalau nasi sudah jadi bubur, apa boleh buat? Tapi saudara, kita tidak bisa berpatokan pada itu saja. Memang nasi sudah menjadi bubur. Akan tetapi saudara bisa menjaga agar nasi itu jangan lagi menjadi bubur. Bukankah demikian? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti saudara, kita tidak bisa menghalangi burung-burung terbang di atas kepala kita. Mereka mau terbang, mereka sesuka mereka terbang. Akan tetapi saudara, kita bisa menghalangi mereka untuk tidak membuat sarang di kepala kita. Bukankah demikian? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertobat, berbalik kepada Allah, berbaliklah dengan sungguh-sungguh. Siapapun juga kita, tidak peduli kita hamba Tuhan, kita para rohaniawan, kaum muda, tua, semuanya. Kita perlu sungguh-sungguh datang kepada Allah. Kita perlu sungguh-sungguh berbalik kepada Allah apabila kita tahu kita telah melakukan hal yang salah. Saudara, jangan sampai ada satu ilustrasi yang mengatakan babi tetap babi.
Saudara, awalnya saya membaca ilustrasi ini, saya merasa agak sedikit terpukul ya, tertegur ya. Saudara, saat itu ada seorang turis, dia melihat atraksi di satu pertunjukan. Ada babi-babi yang cantik, good pigs ya. Itu bukan hanya cantik, lucu, bersih sekali. Dan babi-babi itu bisa berbaris dengan begitu rapi. Dan pada saat pertunjukan, babi-babi itu juga bisa berhitung ya. Yang mereka berhitung itu dengan lonceng ya. Nanti berapa kali ya. Berapa tambah berapa ya mereka tahu. Ya mereka kasih lonceng bunyinya berapa kali hasilnya. Nah saudara, itu mereka mungkin sudah dilatih ya. Nah saudara, pada saat setelah babi-babi itu atraksi ya pertunjukan, langsung masuk ke belakang. Nah ini turis ini dia penasaran. Babi-babi itu ke belakang lagi ngapain gitu ya. Apa yang mereka lakukan ya. Turis ini penasaran, lalu dia berjalan ke belakang. Dia mengintip. Saudara tahu, pada saat dia melihat ke belakang, dengan tersenyum dia berkata sambil menggelengkan kepala, babi tetap babi. Saudara, apa maksudnya? Ternyata pada saat dia melihat begitu babi-babi itu ke belakang, mereka langsung meloncat ke dalam lumpur. Dan juga mereka makan makanan ya yang busuk, yang telah berbau. Saudara, akhirnya turis ini mengatakan, babi tetap babi. Tidak ada perubahan. Saudara, saya tidak mengatakan kita itu babi, tidak ya. Tapi saudara, yang ingin saya katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, siapapun kita, hidup kita perlu diperbaharui oleh Allah. Dosa kita yang telah ditebus oleh Allah. Dosa kita yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Engkau dan saya ditebus bukan dengan emas perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Jangan lagi kita kembali kepada dosa yang sama. Saudara, seruan Yoel, berbaliklah kepada Tuhan, juga merupakan satu seruan bagi kita semua di zaman sekarang ini. Berbaliklah. Saudara, ayat 15-17 dari nas yang kita baca tadi menyerukan tanpa kecuali. Siapapun juga kita, baik tua, muda, imam, pelayan, semuanya harus berbalik kepada Tuhan. Agar Tuhan berbelas kasihan meluputkan kita dari bencana apapun. Dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Saudara, dosa apakah yang saat ini saudara sedang bergumul di dalam hati saudara? Hanya saudara saja yang tahu. Marilah, datanglah kepada Tuhan. Berbaliklah kalau engkau tahu itu adalah salah. Tuhan Maha Pengasih, Pengampun, penuh dengan kasih setia. Tuhan akan mengampuni kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami tahu Engkau Maha Kasih, Maha Pengampun, Penyayang. Namun Tuhan, kami ada kalanya kami menyakiti hati Engkau, kami meninggalkan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap kami boleh diingatkan kembali untuk berbalik kepada Engkau. Mungkin oleh karena kesibukan kami telah jauh daripada Engkau. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolonglah kami dapat kembali berbalik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Tolonglah kami Tuhan untuk seumur hidup kami tetap setia kepada Engkau.
tetap datang ke hadapan Tuhan, berbalik kepada Engkau. Apabila kami menyadari akan dosa kami, Tuhan tolong kami, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God who saved my soul. Praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, datanglah kepada Tuhan, bertobatlah, dan berbaliklah kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa beserta dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Guys, saya percaya bahwa firman Tuhan sudah menguatkan setiap kita pada minggu hari ini. Nah, saya dan Contoh Antol kami selalu teringat bahwa tengah-tengah pandemi ini ingin mengingatkan setiap kita, ayo kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi sekian ibadah kita pada hari ini. Happy Sunday, God bless you.